Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai soal UKK untuk tahun 2025 di unit kompetensi komputer akuntansi ya. Nah, di sini ada soal kasus ya, soal yang nantinya akan kita kerjakan ke dalam komputer akuntansi. Ini soal ini berada di paket pertama ya, dan juga di paket kedua. Ya, dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mari kita lihat terlebih dahulu bentuk soalnya ya. Nah, di sini adalah ada perusahaan dengan nama UD Sejuk Indonesia, dan kita lihat UD Sejuk Indonesia dengan dia sebagai usaha dagang gitu ya. Lalu hal penting yang harus kita perhatikan berikutnya adalah kebijakan akuntansi yang digunakan oleh UD Sejuk Indonesia, di mana untuk kebijakan umum itu standar ya, kita bisa baca. Yang paling penting harus kita highlightkan di sini adalah misalkan di pembelian PPN masukan, ada PPN masukan untuk 11%, kemudian ada termin pembayaran dan ada denda yang akan diberlakukan kalau terlambat membayar hutang. Begitu pula untuk pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluaran kas, penggunaan di atas 1 juta dibayar dengan cek. Maka untuk pengeluaran di bawah 1 juta itu menggunakan dana kas kecil. Dan penggunaannya menggunakan dana sistem dana tidak tetap ya. Oke. Lalu untuk penjualan yang perlu kita perhatikan sama ada PPN juga gitu ya. Nanti diberlakukan juga keterlambatan denda, termin pembayaran juga ya. Oke. Untuk penerimaan kas, untuk penilaian persediaan barang ya, ini ada perpetual ya atau average. Nah, dan selanjutnya ya. Jadi kalian bisa baca sendiri nanti ya sebelum mulai mengerjakan soal di unit kompetensi komputer akuntansi ini. Oke, ini kita mulai lihat ya daftar akun yang ada dari soal UD Sejuk Indonesia, dan kemudian trial balance atau neraca saldo per 30 November 2024. Nah, software accounting ya, software akuntansi yang akan saya gunakan di sini adalah Mayop ya. Tetapi Mayop kan sudah berubah ya, sekarang menjadi namanya adalah ABSS gitu ya. Jadi kita akan menggunakan ABSS untuk pengerjaan soal dari UD Sejuk Indonesia. Kita mulai ya. Karena kita mau meng-create yang baru gitu ya, data baru, maka kita akan mengklik terlebih dahulu create. Ya. Setelah itu kita pilih next. Setelah muncul jendela New Company File Assistant, maka di sini kita akan mengisi company name. Company name berarti adalah nama dari perusahaannya, yaitu UD Sejuk Indonesia. Kita tulis. Oke, saya gunakan huruf besar ya. Selanjutnya kita isi seluruh dari data-data informasi umum perusahaan yang ada. Setelah selesai mengerjakan informasi dari perusahaan, informasi umum perusahaan, kita klik next. Berikutnya, kita akan menginput tahun financial ya, tahun financial dari UD Sejahtera. Nah, untuk current financial year kita bisa lihat ya, data yang ada itu di neraca saldo. Jadi, untuk data yang kita gunakan ini adalah data nanti di tahun 2024. Berikutnya untuk last month of financial year itu dari kebijakan akuntansi yang ada. Tadi disebutkan bahwasanya periode akuntansinya itu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti last month-nya itu adalah di Desember. Oke, sudah pas ya. Lalu untuk conversion month-nya ini adalah bulan berjalan gitu. Artinya bulan di mana kita akan menginput transaksi-transaksi yang ada. Maka kalau kita lihat dari neraca saldo yang kita yang ada di soal itu adalah neraca saldo di bulan November 2024. Berarti kan kita nanti akan menginput
transaksi yang ada di bulan Desember 2024 gitu ya. Jadi bulan berjalannya atau conversion month-nya itu ada di Desember ya. Maka kita bisa pilih Desember. Oke. Kita sudah memilih Desember, dan untuk number of accounting periods tadi sudah disebutkan periode akuntansinya adalah 12, maka kita sudah cukup, tidak perlu memilih lagi ya, cukup 12 pas. Oke, selanjutnya kita klik next. Kita cek apakah yang sudah kita buat itu sudah benar, karena nanti sekali sudah kita oke kan ya, data-data tadi itu tidak bisa diubah ya. Oke, setelah itu next. Nah, berikutnya daftar akun seperti apa yang mau kita bangun gitu, yang mau kita bikin. Maka kalau di sini saya akan menggunakan pilihan yang kedua, yaitu saya akan mengimport daftar akun yang sudah saya buat ya di Excel gitu ya. Jadi daftar akun sebelumnya sudah saya buat seperti ini bentuk dari soal. Jadi ini adalah daftar akun milik UD Sejuk Indonesia ya. Kalau kalian mau nanti saya tautkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya kita pilih ya pilihan kedua, kemudian next. Nah, silakan disimpan di mana? Mau disimpan untuk data dari UD Sejuk Indonesia ini, silahkan kalian simpan di tempat yang kalian nanti bisa mengambilnya gitu, di folder apa ya kalian menyimpannya. Jadi nanti ketika kalian mau mengambil folder datanya lagi, jangan sampai kelupaan, aduh aku letak di mana ya tadi ya, simpan di mana tadi ya. Nah, jadi jangan seperti itu, oke ya. Nah, saya tidak perlu berubah ya, saya cukup di C saja nanti karena saya tahu tempatnya di mana di sini. Oke, setelah itu klik next. Ya, setelah itu kita pergi ke Common Center ya, klik Common Center, dan kita masuk ke halaman utama dari Mayop atau ABSS ya sekarang namanya. Pekerjaan pertama yang kita lakukan setelah kita sampai di halaman utama dari software accounting ini adalah mengisi daftar akun ya. Daftar akun ada di account dan kita pilih account list. Nah, jadi seluruh ya all accounts-nya baru segini. Tadi kan karena kita sudah memilih bahwasanya saya akan mengimport ya daftar akun dari tempat yang lain ke ABSS ini. Maka cara untuk mengimport dari Excel ya ke Mayop atau ke ABSS ini adalah kita pilih file. Setelah itu kita pilih import data. Lalu setelah itu kita pilih accounts. Dan berikutnya kita pilih account information. Oke. Nah, berikutnya import untuk file format. Nah, Excel tadi yang saya buat tadi, yang saya perlihatkan tadi itu adalah dibuat dalam bentuk tab delimited. Jadi kita pilih ya formatnya itu adalah format tab delimited ya. Berikutnya untuk first record itu adalah header record ya. Karena saya juga sekalian membuatkan untuk header dan detail account-nya. Lalu berikutnya adalah duplicate records. Dan untuk duplicate records itu kita pilih yang update existing record ya. Biar supaya nanti kalau ngulang lagi ya dia akan mengupdate. Oke, selanjutnya continue. Nah, sebelum kita memilih Excel atau daftar akun yang sudah kita buat, itu jangan lupa daftar akunnya ini Excel-nya jangan dibuka ya, jangan dibuka. Sekali lagi jangan dibuka, karena kalau kita mau mengimport daftar akun ini ke Mayop atau ke ABSS ini ya gitu, kalau misalkan daftar akunnya ini dalam kondisi terbuka, maka ABSS itu tidak bisa membukanya ya, tidak bisa mengimportnya. Jadi harus kita tutup dulu daftar akun ini ya. Nah, saya sudah menutup daftar akunnya untuk UD Sejuk ini ya. Jadi tinggal saya pilih untuk kemudian open, klik open. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan import field-nya dengan matching import field. Nomor ini berarti untuk ke account number, kita klik saja ya nomor, klik nomor, kemudian klik account number. Kemudian account name, berarti kita pilih account name. Kemudian untuk type itu berarti kita pilih ke account type, kita klik ya. Lalu berikutnya header, kita klik header dan kita matchingkan dia ke header.
lalu ke balance. Terakhir balance, kita matchingkan dia dengan balance juga. Oke, kita sudah selesai untuk memindahkan, mengimport fieldnya dari Excel yang sudah dibuat ke tempat ABSS ini ya. Setelah kita lakukan permatchingan, perjodohannya, lalu kita import. Oke. Nah, selanjutnya di sini disebutkan ya bahwasanya ada 9 record yang terimport tanpa error, tapi ada 1 record yang skip. Ya, ternyata ada 1 record yang skip dan ada 38 record yang diimport dengan peringatan dengan warnings gitu ya. Jadi ini ada semuanya terimport kecuali 1 record. Nanti kita cek ya apa sih 1 data ini yang terskip, yang di skip oleh ABSS. Oke. Selanjutnya kita okekan ya, dan kita cek dulu hasil dari import yang sudah kita lakukan. Kita pilih account list. Oke. Nah, ini ya hasilnya tadi sedikit kan all accounts-nya. Sekarang karena sudah terimport, maka sudah ini ya, sudah dalam bentuk sudah banyak gitu ya, sudah banyak sekali. Nah, kalau diperhatikan ini settingan laptop saya ini sedang berada di regionalnya yang memakai dolar gitu ya. Apakah di laptop kalian juga pakai tanda dolar? Nah, gimana caranya biar supaya bisa mengubahnya ke tanda rupiah? Maka ikuti ya. Saya akan mengetik di sini, atau kalian juga sebenarnya di tempat laptop kalian bisa kalian cari control panel ya. Jadi silakan dicari control panel. Klik control panel, kemudian untuk mengganti currency atau mata uang itu ada di regional ya, region ini. Nah, setelah itu kita pilih ke region, bagian region. Oke, lalu untuk formatnya, nah kita pilih yang ada di atas ini. Kita akan berada di Indonesia ya, berarti kita pilih wilayah Indonesia. Ya, ini khusus untuk yang format laptop atau komputernya itu berada di selain dari Indonesia ya, artinya tanda mata uangnya menggunakan mata uang dolar atau mata uang asing lainnya. Maka kita perlu mengubah dulu ya untuk supaya mata uangnya itu yang muncul adalah mata uang rupiah ya. Nah, kita pilih Indonesia. Oke, nah sudah pas. Berikutnya kita cek dulu additional settings dan kita lihat sudah dalam bentuk currency. Nah, ini di currency ya di sini kita cek. Nah, sudah dalam bentuk rupiah di sini ya. Oke, kita sudah pindahkan regional laptop kita ke Indonesia. Kita klik OK dan OK lagi. Nah, ini matikan lagi untuk control panelnya dan kita cek sudahkah dia dalam bentuk rupiah. Nah, sudah gitu ya cara untuk mengubah mata uang dari settingan laptop atau komputer masing-masing ya. Oke. Nah, itu ilmu sampingan. Oke. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke pembahasan dari Mayop ini ya, dari ABSS ini. Setelah kita mengisi atau mengimport daftar akun, maka kita cek berikutnya adalah bagaimana dengan saldo awalnya ya. Saldo awal dari akun ya, atau neraca saldo dari UD Sejuk Indonesia ini. Kita pergi ke setup, kemudian ke balance, dan kita cek di account opening balance apakah dia sudah balance. Nah, kita lihat, oh ternyata tidak terisi gitu ya. Apakah jangan-jangan ini yang menjadi data yang terskip tadi, yang tidak terimport? Oke, kalau seperti itu tidak apa-apa, berarti kita tinggal nanti mengisi saldo awal dari UD Sejuk ya, saldo awal neraca dari UD Sejuk Indonesia. Intinya kita sudah mengisi ya, sudah mengimport seluruh akun-akun yang dibutuhkan. Setelah kita mengecek akun list yang ada, kita akan lakukan yang namanya link account ya, linked account. Jadi kita akan pergi ke setup untuk mengecek apakah link accountnya sudah pas.
ya, ataukah ada yang perlu kita perbaiki. Misal contoh untuk aset di sini ya. Nah, di sini masih menggunakan bawaan ya, akun bawaan dari Mayop itu sendiri gitu. Maka kita perlu nanti mengubahnya ke daftar akun yang sudah kita buat. Kita ke setup, kemudian kita ke link account. Setelah itu kita ke account and banking accounts. Kita cek kalau untuk historical balancing. Nah, historical balancing itu adalah akun penyeimbang di daftar akun. Kita buka di daftar akun UD Sejuk Sejahtera, UD Sejuk Indonesia. Oke. Nah, daftar akun untuk akun penyeimbang itu adalah income summary. Nah, jadi kita akan memilih income summary sebagai akun penyeimbang atau historical balancingnya ya, use account. Dan untuk undeposit funds itu tidak perlu kita otak-atik ya, karena dia memiliki akun tersendiri ya. Berikutnya kita ke sales account ya. Kita ke sales account. Untuk asset account for tracking receivables itu kita gunakan, kita gunakan adalah account receivable, karena ini tracking receivables ini berarti adalah piutang ya. Maka daftar akun UD Sejuk Indonesia itu menggunakan account receivable untuk tempat wadah atau piutangnya ya, akun piutangnya. Oke, kita pilih. Berikutnya untuk customer receive itu menggunakan penerimaan uang gitu ya, penerimaan uang atau penerimaan uang dari bank account-nya. Itu kita menggunakan akun adalah cash in bank ya. Use account. Oke. Nah, berikutnya yang di sini nanti saja ya kita akan gunakan. Kalau dia ada, maka kita nanti akan mencentangnya. Tapi untuk saat ini nanti saja dulu. Oke. Untuk link account kita berikutnya ya, terakhir yaitu ke akun pembelian. Yang pertama adalah untuk tracking payables ya, untuk men-track utang, maka akunnya itu adalah untuk UD Sejuk Indonesia ini dia menggunakan nomor 2. Mana nomor 2 itu adalah account ya, accounts payable. Ada untuk utang dagang ya, accounts payable untuk utang dagang, use account. Berikutnya untuk bank account for paying bills, berarti untuk pembayaran utangnya tentu di cash in bank ya, kita pilih cash in bank. Setelah itu use account ya. Dan untuk yang ini tidak perlu ada sama ya, nanti kita centang kalau dia dibutuhkan. Oke, kita okekan. Selesai untuk setup dari link account ya, link account. Setelah selesai dari link account, maka kita bisa mengedit ya, kita bisa menghapus akun-akun yang tidak dibutuhkan. Misalkan seperti check account ini. Check account ini kan kita tidak butuhkan ya, karena ini akun bawaan dari ABSS. Jadi kita buka, double klik. Kemudian kita sembarang ya, klik kanan ke delete account. Kita akan menghapus akun-akun yang tidak dibutuhkan. Trade debtors ini juga kita hapus. Berikutnya ada di akun liabilities ini kita hapus. Oke. Sales tax payable ya, muncul tidak bisa dihapus, padahal ini tidak kita butuhkan ya sebenarnya sales tax payable. Nah, kenapa dia tidak bisa dihapus? Karena ada link ya, kan that it's linked to a tax code may not be deleted ya. Jadi ada dia terlink ke akun tax ya, kode pajak, maka dia tidak bisa dihapus ya. Apakah kita perlu ke tax code dulu untuk menyesuaikan kode pajak? Ya, boleh ya, kita ke list. Kita ke list, kemudian ke tax code. Oke. Nah, tadi kan disebutkan bahwasannya ada PPN ya 11%, baik untuk penjualan maupun untuk pembelian. Ya, PPN itu dalam bahasa Inggrisnya adalah value add tax ya, pajak pertambahan nilai. Nah, kita hanya butuh yang ini saja, sedangkan yang ini import duty kita tidak butuh, maka kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan, lalu delete tax code. Non-taxable, kita tinggalkan saja, karena ini artinya tidak ada PPN gitu ya, tidak apa-apa. Untuk value add tax ini kita double klik karena mau kita sesuaikan dengan soal di mana rate-nya itu adalah tadi 11%, jadi kita bikin 11%.
Oke. Berikutnya, link account for tax collected ini adalah pajak yang dikumpulkan oleh perusahaan. Pajak yang dikumpulkan oleh perusahaan itu namanya adalah pajak keluaran gitu ya. Jadi setiap terjadi penjualan, perusahaan akan memungut pajak kan dari pembeli. Nah, itu sebutannya adalah pajak keluaran. Maka untuk pajak keluaran, akun pajak keluaran yang digunakan oleh UD Sejuk Indonesia itu adalah PPN Outcome. Ya, kita pilih dan kita use account. Sebaliknya, link account for tax paid ini artinya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya pajak yang dibayar itu adalah istilahnya adalah PPN masukan, ya. Maka kita pilih PPN masukan atau PPN income namanya, ya PPN income. Kita use account, oke. Nah sudah kita buatkan akun link untuk tax collected pajak keluaran dan akun linked account for pajak yang akan dibayar. Ya, selanjutnya, oke. Kita selesai menyesuaikan untuk VAT value add tax. Nah, kita coba cek di non taxable ya atau di NT ini yang tidak dikenakan pajak. Kita double klik. Nah, kita mau lihat ternyata link account untuk for tax collected di sini ada sales tax payable. Nah, disinilah sales tax payable tadi itu tidak bisa dihapuskan karena terlink dengan NT ini, ya. Jadi perlukah kita hapus saja NT ini? Ya, kalau bisa kita hapus, ya udah kita hapus aja deh ya. Kita oke kan? Kemudian klik kanan, bisakah terhapus? Coba kita cek. Delete tax code. Ternyata tidak bisa ya. Tax code atau no tax may not be deleted ya. Jadi tidak bisa kita hapus. Maka bagaimana cara mensiasatinya? Kalau gitu kita pilih ya, kita ganti saja. Tadi kan tax collected ini adalah pajak keluaran ya. Jadi kita pilih saja deh dia ke PPN outcome ya, pajak keluaran. Nah, kemudian kita oke kan? Oke. Jadi untuk link account sudah tidak memakai akun bawaan dari Mayop. Kita close. Oke, kita cek ya apakah sudah bisa dihapuskah sales tax payable ini. Kita delete account, klik kanan ya tadi, delete account, kita cek. Oke, sudah terdelete ya, tidak ada lagi. Nah, jadi itu penyebab sales tax payable tadi itu tidak bisa terhapus ya, gara-gara dia terlink akunnya. Oke, terakhir ini ya, payroll liabilities juga akun bawaan dari Mayop ABSS ini yang tidak perlu kita gunakan, kita delete account saja. Semoga tidak terlink ya. Oke, tidak terlink ke mana-mana. Nah, ada lagi kah yang perlu kita hapus atau edit? Yang kedua, yang ketiga di bagian equity sepertinya oke, tidak ada ya. Sepertinya cukup itu saja. Berarti sekarang tinggal kita mengisi balance yang ada di sini ya. Kita pergi ke setup, kemudian ke balance, lalu kita pergi ke account opening balance. Untuk menginput saldo awal neraca ke dalam ABSS ini, kita harus perhatikan aturan debit kredit ya dari masing-masing kelompok akun. Misalkan contoh, aset ini saldo normalnya adalah bertambah di debit, ya kan? Saldo normal untuk akun aset itu bertambah atau normalnya itu adalah di debit. Maka kalau misalkan nanti ada yang muncul di bagian kredit, misalkan untuk allowance for doubtful debt ini, maka kita akan meminuskan dia, ya. Kita akan meminuskan atau membuat dia minus, sebab dia disebut sebagai akun kontra karena dia malah bertambahnya di kredit, padahal dia masuk kelompok aset, di mana kelompok aset itu bertambahnya adalah di debit. Begitu pula untuk kelompok liability, di mana akun normal atau bertambahnya saldo itu adalah di kredit, ya. Jadi kita lihat untuk saldo akun nomor 2 atau liabilities itu adalah saldo yang bertambah di kredit. Maka kalau nanti dia ada yang di debit ya, untuk soal ini sepertinya tidak ada yang di debit, maka aman ya. Karena kalau misalkan ada yang di debit itu berarti harus kita minuskan
ya, karena dia disebut sebagai akun kontra, akun yang muncul di kelompok di mana saldo normalnya atau saldo positifnya itu berbeda dari dia gitu ya. Begitu pula untuk akun equity, akun dari aset. Kalau misalkan aset itu ada yang di debit, ya, perhatikan ya, saldo normal atau saldo bertambah di kelompok nomor 3 atau equity atau modal gitu ya. Itu kan bertambahnya adalah di kredit ya. Tetapi kalau misalkan muncul dia di debit, maka di debit inilah harus diminuskan karena ini akun kontra. Nah, jadi harus kalian ingat-ingat ya aturan debit dan kredit di mana dia bertambah ya dan di mana dia kalau berkurang tidak kita ini kan saya kesampingkan. Artinya kalian harus tahu di mana kelompok-kelompok akun ini bertambah ya. Kalau dia malah di situ berarti dia malah sebaliknya gitu ya. Maka dia disebut sebagai akun kontra. Kita mulai ya dari mengisi yang pertama untuk akun cash in bank. Nah, jadi untuk allowance karena dia bertambahnya malah di kredit, kita perlu minuskan dia. Kita klik minus. Selanjutnya ada lagi akun yang berada di aset itu tapi letaknya di kredit, maka kita minuskan. Oke, selesai untuk akun aset. Berikutnya kita akan mengisi kelompok akun yang ada di liabilities. Ya, ingat ya, karena liabilities ini mentang-mentang dia di kredit bukan berarti nanti dia diminuskan ya, tidak ya. Jadi beda dengan aset. Liabilities ini normalnya atau bertambahnya memang di kredit, jadi jangan sampai kita minuskan dia. Selanjutnya adalah akun equity ya. Di akun equity kita cek di sini untuk Deva Capital. Deva Drawing karena dia di debit, sedangkan equity ini normalnya di kredit bertambah, maka kita minuskan yang di debit ini. Untuk equity sudah selesai ya, cukup 3 akun ini. Selanjutnya adalah akun sales. Sales itu normalnya atau bertambah saldonya adalah di kredit. Jadi kalau ada yang di debit seperti sales return, ini pun juga nanti akan kita minuskan. Untuk akun nomor 5 itu saldo normalnya atau bertambahnya itu adalah di debit. Ya, jadi ini nomor 5 itu dua-duanya di debit, maka tidak perlu kita minuskan ya. Dan berikutnya untuk akun nomor 6 adalah akun expense, itu adalah akun yang saldo normalnya di debit. Jadi ini juga tidak kita minuskan ya, jangan. Oke, sepertinya di expense ini ada akun yang tidak kita butuhkan ya. Maksudnya akun bawaan dari Mayop, karena untuk akun wages and salaries contohnya itu akunnya adalah 6.700 ya. Sedangkan di sini ada 2 gitu ya. Karena untuk akun Sejuk Indonesia ini 6-nya dimulai langsung ke 1 ya, 1000. Jadi kita bisa hapuskan dia. Cara menghapusnya adalah kita bisa ke Command Center, kemudian ke Account List. Ya, jadi tanpa perlu keluar ya dari saldo awal neraca. Saldo tadi adalah di bagian expense. Kita buka bagian wages and salaries-nya dan kita klik kanan delete account. Oke, berikutnya expense yang kedua. Ya. Kita buka dan kita delete account, klik kanan. Oke. Cukup, close. Nah, kita balik lagi ke advertising expense, kita lihat ya, selanjutnya kita bisa lanjutkan menginput saldo awalnya.
Selesai untuk nomor 6, selanjutnya kita akan menginput nomor 8 dan nomor 9. Untuk nomor 8 ada di kredit ya, interest pendapatan ya, interest revenue. Revenue adalah pendapatan, nomor 8 itu saldo normalnya bertambahnya di kredit. Jadi ini tidak kita minuskan ya, jangan sampai kita minuskan, oke? Ya, untuk akun nomor 9 pun juga sama ya. Bukan sama, maksudnya berbeda ya, karena ini adalah akun expense, other expense, beban. Jadi beban itu bertambahnya di debit ya, jadi tidak perlu kita minuskan. Ya, setelah kita selesai terakhir mengerjakannya, nah kita lihat ya, bagian amount left to be allocated ini seharusnya 0 ya, karena 0 itu artinya berarti ada 0 artinya seimbang gitu ya. 0 artinya apa yang sudah kita isi ini sudah balance debit dan kreditnya. Tapi ternyata di sini masih ada angkanya ya, minus sekitar 8 miliaran gitu. Berarti kemungkinan kita salah dalam mengisi akun ya, opening balance yang di sini ya. Nah, ini adalah kesalahan yang memang sering terjadi ketika kita praktik di Mayop ini gitu. Maka memang harus perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam mengisi opening balance-nya ini. Nah, kira-kira kesalahannya di mana? Bisa jadi karena kekurangan atau kelebihan dari angka ini, atau bisa jadi seharusnya dia itu diminuskan, tidak kita minuskan, atau sebaliknya, kita minuskan padahal dia tidak perlu diminuskan. Nah, maka kesalahan saya ini di mana ya kira-kira? Oke, pertama adalah pembuatan dari angka ya, nominal dari Deva Capital, jadi 922 juta gitu ya. Nah, sedangkan saya kelebihan angka 0 nih, jadi 9 miliaran deh gitu. Nah, maka kita bisa hapus nolnya 1 gitu ya, setelah itu enter. Nah, itulah hasilnya langsung 0 ya gitu. Jadi ini kesalahan yang lazim terjadi sih memang gitu. Maka kita perlu perhatikan dalam hal pengisiannya supaya bisa lebih efektif, tidak wasting time ya, wasting time untuk mencari lagi di mana letak kesalahannya. Oke. Selesai pengerjaan untuk mengisi saldo awal neraca untuk bulan Desember gitu ya, untuk bulan Desember 2024. Kita okekan. Selanjutnya kita akan mengisi saldo, kita akan mengisi kartu pelanggan atau kartu supplier ya, customer dan supplier dari UD Sejuk Indonesia ini. Ya, di mana daftar customer dan suppliernya di sini kita bisa lihat ada 4 customer dan ada 3. Ya, benarkah 3? Kita cek. Ya, betul ya, ada 3 dari supplier dari UD Sejuk Indonesia. Cara mengisinya berarti kita ke card file, berikutnya ke card list, selanjutnya kita pilih new, karena kita akan membuat nama baru. Ya, yang awalnya, yang pertama itu kita akan mengisi daftar customer ya, berarti kita pilih customer, sudah ada customer di sini. Sekarang tinggal kita input dari customer yang pertama yaitu toko Adnan. Saya gunakan di sini huruf besar saja ya. Ya, kemudian di enter tadi kan ya, di enter dan terbukalah seluruh kolom-kolom yang ada. Card ID yaitu C001. Address itu berarti jalan benda. Ya. City, state, country. Biasanya city ini Jakartanya, ya untuk state itu biasanya di mana gitu, DKI Jakarta. Nggak apa-apa sih, kosong aja sih. Kalau country Indonesia. Oke. Ya, telepon kita masukkan. Data yang pertama sudah selesai kita input ya. Selanjutnya kita bisa langsung klik new ya. Klik new langsung, karena kalau ketika sudah kita klik new, yang sudah kita buat ini sudah terekam kok oleh Mayop. Cara yang berikutnya sama ya, klik news untuk membuat yang baru.
Selesai terakhir mengisi daftar customer toko Zulfa. Oke, kalau sudah kita okekan. Nah, muncul dia kan hasil yang sudah kita buat tadi gitu. Kita bisa kembali lagi untuk membuat daftar supplier new. Ya, card type-nya pastikan ya, jangan sampai lupa bahwasanya ini adalah supplier lagi yang akan kita isi. Cara mengisinya sama ya, yaitu seperti tadi kita membuat customer daftar yang customernya gitu ya, daftar alamat dan namanya, sama dengan yang sekarang akan kita buat. Oke ya, nah kita bisa langsung new-nya itu dengan, kalau mau pakai keyboard juga bisa sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan tombol Alto N, ya, Alto N. Nah, jadi dia langsung berpindah tanpa saya perlu menggerakkan kursor. Oke, sudah habis ya, sudah selesai untuk mengisi nama baru gitu ya dari customer dan supplier. Kita oke kan? Ya, inilah hasil keseluruhan ya dari customer dan supplier yang sudah kita isi, yang sudah kita input ya. Selanjutnya adalah pengisian saldo awal piutang dan saldo awal utang dagang. Nah, untuk mengisi kedua ini kita pergi ke setup, lalu ke balances. Yang pertama itu adalah piutang. Kalau piutang berarti berkaitan dengan customer, maka kita pilih customer balances. Selanjutnya kita pilih add cell. Nah, yang pertama mana yang mau kita pilih? Mungkin dari toko Adnan dulu ya. Jadi kita pilih, buka tanda panahnya ini. Kita pilih toko Adnan. Terminnya tadi adalah, kalau kita cek termin untuk penjualan itu adalah sama dengan pembelian tadi ya. Baik penjualan mau pembelian, termin yang digunakan itu adalah N/30 ya. Penjualan N/30, pembelian juga sama N/30. Maka kita bisa gunakan ya. Oke, kita bisa ganti termsnya ini adalah menggunakan N/30. Nah, kita buka ya. Jadi sekali lagi ya, kita buka ini, klik tanda panah yang di sini. Berikutnya untuk payment SDU-nya kita ganti ke in a given of days ya, ini given hashtag of days. Lalu selanjutnya untuk diskon days-nya tidak ada ya. Tidak ada waktu diskon untuk mendapatkan ya, waktu untuk mendapatkan diskon. Tetapi untuk balance due day-nya ini adalah jatuh tempo tadi N/30, itu berarti jatuh temponya adalah 30 hari ya setelah tanggal faktur. Maka untuk kita pilih ya balance due day-nya dengan 30. Oke. Ya, N/30 artinya ya net 30. Berikutnya adalah invoice. Invoice ini adalah nomor faktur. Jadi nomor faktur untuk toko Adnan itu adalah F. Tanggalnya di tanggal 25 bulan 11. Jadi kita bikin 25/11/2024 ya. Nah, ini kita buatkan saldo awal piutang. Boleh. Selanjutnya untuk total including tax ya. Total including tax. Jadi penjualan PP.com-nya lalu 90 ya, ini adalah total including tax-nya 91.020.000 rupiah. Dan untuk tax code-nya kita pilih, karena tadi pakai tax ya, jadi kita pilih VAT. Nah, jadi VAT-nya adalah 9.020.000 ya, benarnya 9.020.000. Kita record. Oke, selanjutnya kita pilih lagi yang mana, mau yang mana, Faras ya. Berikutnya kita add cell. Toko Faras ya berikutnya. Terminnya sama ya, tadi kita gunakan payment SDU-nya adalah in a given of days 30 dan oke. Invoice
tanggal faktur, nomor faktur ya. (29 bulan 11) tinggal kita buatkan 29 bulan 11 NT ya. Info. Selesai untuk toko Faras. Lanjut Excel untuk toko Zahra. Terakhir toko Zulfa. Oke, harus congratulations ya setelah merekord ini. Artinya apa yang sudah kita record, akun-akun piutang masing-masing dari customer ini sudah sesuai dengan akun yang ada di saldo akun ya, saldo dari akun receivable. Kita klik record. Oke. Sudah congratulations, artinya sudah equal, sudah balance ya. Ya, balance-nya nggak ada gitu ya, selisihnya nggak ada. Selanjutnya kita pergi ke setup. Berikutnya yang kedua itu adalah purchase account ya, ke sini balance ya, balance untuk mengisi saldo awal supplier ya. Kita ke supplier balances ya. Kita mulai purchase, kita mulai dari Ramajaya. Untuk nomor faktur itu berarti yang di supplier invoice ya. Kita perbaiki dulu tanggalnya supplier invoice ya untuk nomor faktur, yaitu F105. Kita bikin di sini saldo awal utang. Total including tax-nya pakai PPN. Record. Selanjutnya untuk Raska Berkah. Ini saya ngulang-ngulang karena saya tidak perbaiki dari awal ya untuk terminnya. Oke, sudah habis ya. Maka recordnya juga harus congratulations setelah ini. Kita klik, ya. Oke, sudah equal, sudah balance. Sudah seimbang. Oke, close. Kita pergi ya, selanjutnya itu adalah pengisian untuk persediaan barang dagang. Maka kita closekan yang ini, kita kembali lagi ke halaman utama. Ya, halaman utamanya untuk inventory, kita pergi ke inventory yang di sini. Kita akan membuat nama baru ya, nama barang-barang ini. Perginya ke item list. Ya, setelah itu kita klik new. Yang pertama kita isi dari yang AC Asri ya, dengan item number AR18. Enter. Lalu kita bikin AC Asri. Ya. Selanjutnya I buy, I sell, dan I inventory ini harus kita ini ya, centang ya. Nah, di sini adalah akun yang diminta kalau misalkan kita membeli ya, kita membeli item ini. Untuk pembelian item itu berarti kita pergi kita pilih cost of goods sold. Ya, dia sudah langsung berada di situ. Income untuk saya menjual itu langsung ke penjualan biasanya ya, langsung ke sales. Oke. I inventory them. Saya menginventariskan, menyimpannya di gudang misalkan. Nah, ini biasanya agak berbeda ya. Seharusnya dia berada di merchandise inventory. Jadi kita pilih merchandise inventory ya, yaitu persediaan barang dagang. Oke. Berikutnya kita akan menyesuaikan kode pajaknya ya. Kode pajak untuk buying details yang pertama untuk pembelian. Kode pajak yang harus kita ganti adalah ke VAT karena semuanya pakai PPN. Oke. Lalu begitu pula untuk selling details juga pakai VAT, maka kita pilih tax code when sold-nya itu adalah VAT. Oke, tax code when bought saat dibeli, pajak saat dijual. Nah, sudah cukup. Kita pergi, kita klik new atau auto end juga bisa. Nah, untuk yang baru. Untuk yang kedua, persediaan yang kedua adalah persediaan, ya ini enter, persediaan AC cool.
Nah, ini sudah sekalian ya, sudah otomatis ya. Buying detailsnya apa? Otomatis ya, oke, otomatis ya. Kita oke kan. Nah, jadi untuk mengisi kode dan nama itu berada di item list ya. Sedangkan untuk mengisi quantity, price, unit ini dan jumlahnya itu ya, itu ada di count inventory. Nah, jadi perhatikan ya, untuk item listnya nama barang dan kode itemnya di item list, sedangkan untuk quantity dan harga barangnya itu di count inventory. Kita buka count inventory ini, kita akan mengisi bagian kolom counted-nya ini ya, yaitu kolom quantity. Untuk AC Asri itu ada 45 quantity-nya, sedangkan enter ya, bisa langsung enter. Untuk AC Cool 2 PK-nya itu ada 30. Oke. Nah, sudah ya, kita tap untuk melihatkan sudah ya difference-nya ini sudah. Oke, selanjutnya kita adjust inventory. Nah, ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Nanti kita bisa langsung ke berikutnya ya. Jadi continue. Opening balance. Nah, kita akan mengisi price per unitnya. Perbaiki dulu untuk tanggal awal dari transaksi, yaitu bulan 1 bulan 12 2024. Kita bikin memonya saldo awal persediaan barang. Oke. Selanjutnya unit cost ini, kita akan mengisi unit cost karena item number sudah, quantity sudah, unit cost itu berarti harga pokoknya, yaitu untuk AC Asri itu 5.700.000. Nah, sedangkan untuk AC Cool itu 5.300.000. Kita ya. Oke. Nah, 415.500.000. Nah, coba kita Ctrl L ya, tekan Ctrl L. Nah, jadi sudah pas ya 415.500.000 untuk saldo awal persediaan barang dagang. Oke, setelah itu kita record. Nah, selesai untuk persediaan barang dagang, maka selesai pula lah video kali ini ya untuk membahas awal-awal ya, penginputan awal sebelum kita masuk ke dokumen-dokumen yang ada ya. Kita akan bahas di video selanjutnya bagaimana cara penginputan transaksi-transaksi, bukti-bukti transaksi yang ada di sini ya. Dan semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti gitu ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, ada kesulitan ya silakan, kalau bisa saya jawab, akan saya jawab di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu videonya, ditunggu ya video selanjutnya dalam pembahasan mengisi atau menginput transaksi-transaksi yang ada di sini ke dalam Mayop atau ABCSS. Sampai di sini, terima kasih dan bye-bye.